Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang sudah membuka grup pada pagi hari ini ya, dari grup Forum Belajar FKS 513, kami persilakan untuk masuk dengan kita berkenalan terlebih dahulu ya, menuliskan nama dan juga asal Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi silakan Bapak Ibu yang sudah masuk ke grup dari FKS 513 untuk kemudian menyebutkan nama dan juga asalnya. Oke, jadi kita biar untuk saling tatap muka dulu ya. Silakan Bapak Ibu ya yang sudah bergabung, nanti bisa mengecek ya nama-nama teman-temannya. Siapa tuh ada yang belum bergabung pada pagi hari ini, kami persilakan. Sekali lagi silakan bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung ya pada grup ini, jangan lupa untuk kita berkenalan terlebih dahulu. Ya, silakan sebutkan nama dan asal Bapak Ibu sekalian. Ya, baik, terima kasih ya yang sudah masuk. Sekali lagi boleh untuk menulis di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Betul. Oh, gue sepas betul nih. Durasi. Berarti sangat saya nggak pokoknya ada itu di saya itu ini ya. Betulnya betul sih. Baik, silakan ibu-ibu sekalian, bapak-ibu sekalian yang sudah bergabung ya. Alhamdulillah sudah ada Bu Kurnia. Alhamdulillah ya Bu Kurnia. Assalamualaikum, semangat pagi Pak Epi. Waalaikumsalam Bu Kurnia ya. Baik, silakan ya bapak ibu yang sudah bergabung, jangan lupa untuk menyebutkan nama ya dan asalnya ya, sehingga kita bisa saling berkenalan satu sama lain ya, dan kita juga bisa saling mengetahui nih dari pertemuan kita pagi hari ini dari mana saja bapak ibu ya hadir, dari berbagai daerah mana ya. Silakan Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sudah ada Pak Munir. Assalamualaikum Pak Munir ya. Colek apaan stokis ayo merapat ya. Oke, silakan Bapak Munir ya. Dan Pak Munir, kami juga sekali lagi mengucapkan turut berduka cita ya Pak Munir ya atas meninggalnya ayah Anda Pak Munir. Semoga beliau husnul khatimah ya Pak Munir. Baik, ada Pak Pitos ya dari Morut. Morut ini mana Pak Pitos ya? Mungkin bisa disampaikan ya. Gitu, silakan ya. Alhamdulillah sudah ada 12 orang ya yang hadir Bapak Ibu ya. Oke, Pak Dodi. Semangat pagi Pak Epi. Semangat pagi juga Pak Dodi. Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak Dodi? Sehat ya? Oke, alhamdulillah. Dari Bu Nisa Rahman Probolinggo ya. Assalamualaikum, semangat pagi Pak. Semangat pagi juga ya Bu Nisa ya. Dari Pak Pantes, Bu Pantes ya. Pantes Nasa itu namanya atau gimana Bu ya? Dari Karanganyar, alhamdulillah Jawa Tengah ya Bu ya. Terima kasih. Bu Kinan dari Probolinggo, Jawa Timur, alhamdulillah sudah hadir ya. Bu Kinan juga, Bu Kinan sudah ya. Bu ibunya Ita, Bu Ita dari Kediri hadir, alhamdulillah. Pak Dodi memanggil teman-temannya ya, silakan. Bu Dwi dari Probolinggo juga hadir. Assalamualaikum, semangat pagi Pak. Waalaikumsalam, semangat pagi Bu Dwi. Ya, alhamdulillah. Kemudian Bu Indiah ya dari Assalamualaikum Bu dari Tangerang Pak. Alhamdulillah, baik, terima kasih Bu Indiah ya.
Bu Asih dari Bantul, alhamdulillah sudah hadir. Terima kasih. Bu Ira dari Boyolali sudah hadir, alhamdulillah ya. Pak Wawan dari Brebes, alhamdulillah juga sudah hadir. Bu Mira dari Tulung Agung juga sudah hadir, alhamdulillah ya, terima kasih. Bu Justina ya dari mana, Sidoarjo ya, oke, alhamdulillah, semangat pagi Pak Happy, Sidoarjo hadir. Baik, terima kasih Bu Justina ya, alhamdulillah sudah hadir pada pagi hari ini ya. Teman-teman sekalian, saya minta tolong ya. Oh, ini Bu Rima, alhamdulillah dari Padang sudah hadir. Oke, terima kasih Bu Rima ya. Bu Lilis dari Bantul ya, alhamdulillah juga sudah hadir. Kemudian Bu Mugi ya, ini Bu Mugi dari mana nih Bu Mugi ya? Bu Mugi dari Kulon Progo ya, alhamdulillah, terima kasih Bu Mugi. Bu India memanggil teman-temannya. Bapak Ibu sekalian, saya minta untuk dicek ya, apakah materi saya ini terpotong tidak di layar HP Bapak Ibu atau di laptop ya. Gitu. Jadi kami minta dicekkan dulu apakah materi yang saya sudah tampilkan ini jelas atau tidak, atau terpotong atau tidak ya. Kalau ada yang terpotong, coba Bapak Ibu diputar dulu HP-nya ya, dibalik apa diputar ya, diputar HP-nya supaya posisinya nanti menjadi ini ya, kayak landscape ya, jadi mendatar ya, bukan posisi seperti HP biasanya ya. Tolong Bapak Ibu ya, tolong dicek dulu materi saya apakah jelas atau tidak ya, dan juga apakah terpotong atau tidak ya. Minta responnya dalam kolom komentar ya. Tolong dicek dalam kolom diberikan informasi melalui kolom komentar ya. Nanti kita akan mulai jam 10:10 ya, nanti kita akan mulai ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang silakan Bapak Ibu yang sudah hadir ya, sekali lagi untuk mengetik ya asal usul Bapak Ibu sekalian ya, gitu. Oke, silakan yang sudah bergabung ya. Oke, silakan Bapak Ibu ya untuk menyebutkan kembali ya nama dan asalnya, jangan lupa ya yang baru bergabung. Oke, alhamdulillah sudah ada 40 ya. Apalagi sekitar 3 menit lagi kita akan mulai ya, jam 10:10 sambil kita menunggu yang lainnya ya. Silakan Bapak Ibu, sekali lagi saya tolong diinformasikan ya materi saya apakah terpotong atau tidak ya, apakah jelas atau tidak. Silakan untuk diberikan komentar di kolom komentar ya. Silakan Bapak Ibu ya.
Oke, silahkan Bapak Ibu ya yang sudah bergabung. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Assalamualaikum, semangat pagi Pak. Dari Pak Bu Win dari Sidoarjo, alhamdulillah terima kasih. Bu Warni dari Bandar Lampung ya, alhamdulillah ya. Terima kasih Bu. Oke ya, saya rasa udah jam 10.10. Alhamdulillah Bu Nisma dari Gorontalo juga sudah hadir. Kemudian Bu Suryanti dari Samarinda ya, juga alhamdulillah sudah hadir ya. Baik Bapak Ibu ya, saya rasa sudah pas jam 10:10 ya. Jadi ya sambil menunggu yang lain ya. Nah, jadi sambil menunggu yang lain Bapak Ibu ya, kita akan mulai terlebih dahulu ya agar efektif waktu kita karena juga sudah meranjak siang ya. Semoga nanti kita bisa efektif ya. Nanti Bapak Ibu juga silakan ya, nanti kalau andaikan ada pertanyaan-pertanyaan sekitar apa yang saya sampaikan atau juga hal-hal lain yang memang itu sekali lagi merupakan hal yang mungkin Bapak Ibu juga ingin sampaikan ke kami, juga kami persilakan ya, baik itu terkait dengan materi saya maupun di luar dari materi saya ya. Yang terlebih lagi adalah terkait dengan perusahaan silakan ya, asal jangan terkait dengan keluarga ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tetap semangat pagi ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk mengikuti, bisa dikatakan ya, sharing ilmu saja Bapak Ibu, bukan kemudian saya yang terbaik, bukan ya. Saya hanya menyampaikan informasi-informasi dari perusahaan ya, sehingga nanti harapannya bisa untuk menjadi diskusi kita bersama dan menjadi pijakan kita bersama ya dalam hal pengembangan jaringan Bapak Ibu sekalian ya, yang akhirnya juga bisa nanti targetnya adalah yang kita harapkan bersama Bapak Ibu bisa menjadi stokis yang qualified ya. Karena alhamdulillah Bapak Ibu, karena di pagi hari ini ya insya Allah cerah ya kalau di wilayah Jogja. Saya juga mendoakan semoga di wilayah Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, karena saya lihat di sini ada yang dari Sumatera, ada yang juga dari Jawa ya, ada juga dari Kalimantan ya. Maka saya berharap semoga Bapak Ibu ya dimanapun berada, semoga juga selalu diberikan kesehatan ya. Semoga yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan, yang sehat tetap semakin sehat ya. Dan juga kalau andaikan Bapak Ibu ada yang sedang ada kesulitan, ada kegelisahan ya, semoga segera diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dan terlebih lagi dimurahkan segala rezekinya ya, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ya, insya Allah Bapak Ibu. Karena kami yakin ya Bapak Ibu dengan sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini, berarti ada suatu semangat kita untuk belajar ya. Tapi sekali lagi saya di sini posisinya bukan sebagai orang yang sangat paham, tidak ya, kita sharing saja. Karena saya yakin dari undernya Pak Munir ya, dari FKS 513 ini sudah memiliki para mentor-mentor yang luar biasa ya. Ada Pak Munir, ada Pak Fendi ya, kemudian juga ada Mas Alan ya,
ada juga Mas Bagus ya, dan yang lainnya ya, ada Mas Ilham sendiri ya, itu yang alhamdulillah sudah menginisiasi ya, untuk berinisiatif untuk mengadakan acara kita pada pagi hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ilham ya, yang sudah sekali lagi memplanning acara ini berjalan ya. Insya Allah semoga ini bermanfaat buat kita semua ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan ya, sekali lagi saya berharap Bapak Ibu nanti bisa aktif dalam menyampaikan pertanyaan kepada kami ya, itu seputar tentang stokis, seputar tentang distributor ya, dan juga hal lain yang berkaitan dengan perusahaan. Silakan nanti bisa ditanyakan. Kalau andaikan waktu kita tidak cukup pada pagi hari ini melalui forum grup FB, maka nanti Bapak Ibu juga bisa menjapri saya ya, konsultasi lewat japri di nomor WA saya. Nanti akan saya sampaikan nomor WA saya ya, dan atau nomor telepon juga boleh di nomor tersebut ya. Kemudian selanjutnya juga Bapak Ibu, saya nanti juga akan berharap Bapak Ibu ya, dengan adanya materi ini semoga bisa nanti berkoordinasi dan konsolidasi kira-kira langkah-langkah apa yang perlu disusun untuk menjadi seorang stokis yang qualified. Karena banyak beberapa tantangan untuk menjadi stokis yang qualified. Tapi terlebih lagi ya, di tengah masa pandemi saat ini ya, ini merupakan suatu hal yang kadang-kala gampang-gampang susah ya, gampang-gampang sulit untuk kemudian bisa meningkatkan omset ya. Tapi Bapak Ibu, saya akan sampaikan beberapa data yang kami peroleh dari data perusahaan ya, yang jelas dari bagian rabat, dari bagian penjualan. Di tengah pada saat masa-masa pandemi saat ini, alhamdulillah ya, banyak distributor juga yang bisa naik peringkat dengan baik. Ada yang kemudian juga bisa memiliki tim ya, yang semakin aktif, dan juga yang luar biasanya ada bahkan yang memiliki penjualan yang maksimal ya di masa-masa pandemi ini. Ya, ada juga yang kemarin mereka juga bisa goal dalam proyek ya, itu luar biasa. Di masa pandemi malah rezekinya tidak disangka-sangka dalam jumlah yang sangat besar ya, karena angkanya bisa sampai miliar. Ya, maka Bapak Ibu nanti saya akan sampaikan beberapa data terkait perkembangan bisnis NASA dan juga perkembangan penjualan NASA di sekitar 5 bulan terakhir ya, mulai dari Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai bulan Juli ini ya. Insya Allah nanti akan saya sampaikan ya. Baik Bapak Ibu, nanti saya akan sampaikan materi saya. Nanti saya cukup setengah jam saja ya, kurang lebih lah ya, kurang lebih setengah jam saya akan sampaikan materi. Nanti Bapak Ibu ya tinggal menyimak, dan apabila nanti Bapak Ibu ada yang belum sempat untuk menonton pada pagi hari ini, atau dari jaringan Bapak Ibu ada yang belum sempat menonton pada pagi hari ini, silakan Bapak Ibu nanti ya bisa mengarahkan timnya atau downline-nya untuk membuka grup ini kembali dan menonton ulang ya, karena untuk siaran kita pada pagi hari ini akan tersimpan otomatis di dinding FB ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengulang-ulang untuk menontonnya ya. Insya Allah semoga ini menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua, dan semoga ini juga bisa disampaikan ke teman-teman yang lain bagaimana menjadi stokis yang qualified ya. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja karena sudah jam 10:16 ya. Jadi itu sekali lagi pengantar dari saya akan tampilkan materinya di belakang ya, di belakang saya ini. Nanti Bapak Ibu cermati, kemudian apabila ada yang kurang jelas tanyakan saya setelah saya menyampaikan materi. Oke, kita langsung saja mulai Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini materi kita, yaitu bagaimana menjadi stokis yang qualified ya di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu, sekarang sudah genap ya, mulai adanya pengumuman dari pemerintah tentang adanya masyarakat yang kemudian dinyatakan positif COVID-19, tepatnya tanggal 2 Maret 2020. Setelah itu ya Bapak Ibu, ini luar biasa dampaknya. Ya, masyarakat kemudian dilakukan pembatasan untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Ya, dan efeknya apa Bapak Ibu ya, di masa pandemi ini luar biasa. Bapak Ibu juga sudah sangat paham ya. Yang namanya perusahaan atau pabrik banyak yang sampai merumahkan ya. Bahkan sampai ada yang memberhentikan karyawannya. Sehingga otomatis karyawan yang diberhentikan, yang dirumahkan ini sama sekali tidak memiliki penghasilan. Akhirnya apa? Mereka tidak mampu untuk melakukan pembelanjaan atau pembelian suatu barang. Efeknya apa Bapak Ibu? Ya, berdampak pada sektor-sektor yang lain. Saat ini yang namanya sektor pariwisata mengalami penerosotan omset yang tajam.
Demikian juga perdagangan ya, baik itu usaha perdagangan kendaraan dan juga barang-barang yang lain ya, itu juga mengalami kemerosotan omset ya. Saya yakin pun demikian ya, baik itu perusahaan konvensional maupun perusahaan-perusahaaan yang bergerak di bidang jaringan. Nah, termasuk di NASA. Di NASA sendiri ada beberapa laporan dari stokis ya yang menyampaikan ke kami bahwa efek dari pandemi ini sangat sangat terasa sekali ya, di mana distributor juga ada yang kemudian tidak aktif ya, ada yang kemudian distributor sampai jualan produk-produk lain ya yang dianggap mana yang paling cepat menghasilkan uang ya. Ini suatu hal yang memang fenomena akan terjadi dan perusahaan juga sudah menganalisa, dan ini merupakan hal yang wajar terjadi karena memang saat ini kondisinya sudah bisa dikatakan orang akan berupaya bagaimana caranya bisa memiliki penghasilan. Maka Bapak Ibu nanti juga akan saya sampaikan bahwa ada ya teman-teman distributor ya, di balik distributor yang lain tidak bisa untuk kemudian beromset, di sisi lain juga ada distributor yang tidak bisa membangun jaringan, tidak bisa membina jaringan, bahkan tidak bisa membentuk tim baru. Maka ada dia teman-teman distributor yang lain bahkan mereka bisa memiliki omset yang besar ya, omset penjualan yang besar ya, kemudian juga mereka bisa memiliki tim-tim baru ya. Bahkan saya akan saya sampaikan beberapa data terkait dengan pengajuan distributor yang menjadi stokis ya, akan saya sampaikan. Nah, maka Bapak Ibu, inilah yang akan saya kupas ya, bagaimana menjadi stokis qualified, menjadi stokis yang menjadi dambaan bagi banyak distributor ya, itu di masa-masa pandemi saat ini ya. Oke, itu Bapak Ibu judul saya pada pagi hari ini. Kemudian kenalkan diri, nama saya Twice Trisna Happy Prana, biasa dipanggil Happy ya. Oke, kemudian saya mewakili manajemen selamat bergabung ya, mengucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu mungkin yang hari ini baru saja atau belum lama bergabung di NASA ya. Baik yang bergabung baru beberapa minggu, ada yang beberapa bulan, bahkan sudah ada yang lama ya. Bagaimanapun kami mengucapkan salam ya, semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua, senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, dan juga memberikan perlindungan kepada kita semua, terbebas dari segala mara bahaya dan juga dari segala penyakit ya. Itu kemudian kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru saja semuanya menjadi member NASA. Silakan selamat datang bergabung menjadi keluarga besar NASA, menjadi dalam suatu wadah bisnis ya, untuk menuju masa depan Bapak Ibu yang lebih baik. Dan mari kita bisa meraih dan mewujudkan cita-cita dan mimpi Bapak Ibu bersama NASA ya. Itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini perkenalan singkat saya ya. Saya nama lengkapnya Twice Trisna Happy Prana. Ya, saya di NASA sudah 15 tahun. Masuk NASA tahun 2005 hingga saat ini. Ya, tahun 2005 sampai tahun 2017 saya sebagai konsultan teknis bidang peternakan dan perikanan ya, sesuai dengan ilmu studi saya S1 saya di bidang peternakan ya. Jadi Bapak Ibu juga kalau masih ada yang ingin bertanya tentang peternakan, perikanan, boleh juga ya ke saya. Meskipun sekarang sudah ada pengganti saya yaitu Bapak Dimas ya, sebagai konsultan bidang peternakan dan perikanan. Kemudian sekarang mulai tahun 2018 hingga saat ini saya diamanai perusahaan sebagai kepala divisi Business Development Service ya, yang tugasnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah menguji calon stokis baru. Ya, yang kedua adalah untuk melakukan penegakan kode etik dan peraturan perusahaan baik oleh stokis maupun juga oleh distributor. Yang ketiga, saya juga diminta untuk menerima berbagai pelaporan-pelaporan dari para stokis maupun dari para distributor terkait dengan pelayanan kami, terkait dengan produk ya, terkait dengan penjualan produk di bawah harga, terkait juga dengan umpamanya ada kasus-kasus khusus, umpamanya ada yang, Pak, ini kok ada yang mengambil jaringan saya. Nah, itu nanti akan kita bahas ya, mengapa bisa terjadi seperti itu ya. Gitu. Kemudian saya memiliki nomor telepon ya, silakan nanti kalau Bapak Ibu ingin konsultasi lewat japri saya, silakan hubungi saya di nomor 081126900212. Saya ulangi, nomor telepon saya 081126900212 ya. Silakan nanti Bapak Ibu boleh japri di nomor saya apabila nanti Bapak Ibu belum sempat untuk bertanya tentang sesuatu karena keterbatasan waktu ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian ya, nanti Bapak Ibu juga silakan kalau mau berkonsultasi dengan saya
ya berkait dengan kestokisan juga kami persilakan ya, segala hal tentang stokisan juga atau peraturan kode etik juga saya persilakan ya. Itu. Kemudian Bapak Ibu ya, saya keluarga semuanya serba satu ya. Satu istri, satu putra dan satu putri. Dan moto saya meniatkan segala aktivitas sebagai ibadah untuk meraih ridhonya ya, agar sukses dunia akhirat ya. Demikian Bapak Ibu sekilas tentang saya ya. Dan kemudian Bapak Ibu ya, saya langsung lanjutkan. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum pernah ke kantor NASA, maka saya kenalkan. Inilah kantor pusat PT NASA di Yogyakarta ya, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi nanti Bapak Ibu ya, kalau yang sudah bergabung di NASA, Bapak Ibu juga harus paham bahwa Bapak Ibu kalau sudah resmi menjadi distributor NASA dengan memiliki kartu anggota NASA, maka Bapak Ibu ya, saya katakan inilah menjadi bagian keluarga besar NASA, inilah kantor kita bersama ya. Kantor pusat inilah milik kita bersama. Dalam arti kata inilah kantor kita, base camp kita, markas kita untuk belajar, untuk kemudian saling sharing, untuk kemudian menimba ilmu dari para leader, dari pihak perusahaan ya. Silakan dijadikan sarana untuk mengedifikasi, mengenalkan tentang PT NASA kepada konsumen, kepada tim-tim Bapak Ibu sekalian ya. Itu. Dan mohon maaf untuk saat ini ya, sesuai dengan aturan pemerintah, kami mohon maaf sekali, bukannya tidak ingin menerima kunjungan dari Bapak Ibu, tapi berhubung adanya COVID-19 atau Corona ini, terpaksa kami belum membolehkan dulu untuk kunjungan ke kantor ya. Ini nanti semoga kita berharap COVID-19 ini, Corona ini bisa segera terkendali, sehingga nanti Bapak Ibu bisa akan bebas datang ke kantor NASA seperti sedia kala ya. Itu. Jadi nanti Bapak Ibu sekali lagi mohon maaf ya kalau belum bisa ke kantor ya, tapi kalau ingin kemudian diskusi dengan kami boleh menggunakan sarana komunikasi WA, telepon dan sebagainya ya, seperti itu. Dan Bapak Ibu ya, mungkin yang sudah pernah ke kantor NASA ya, ini kantor NASA sudah lebih luas sekarang ya, dengan sekarang alhamdulillah luasan kantor lebih bertambah ke arah selatan ya. Nanti Bapak Ibu kalau sudah ke kantor dan dinyatakan memang sudah bebas untuk ke kantor ya, nanti Bapak Ibu akan melihat ya, luas kantor NASA sekarang lebih bertambah ya dari yang sebelumnya, sehingga bisa menambah kenyamanan Bapak Ibu selama di kantor ya. Itu. Kemudian Bapak Ibu juga saya kenalkan ya, ini sekilas tentang manajemen dan karyawan PT NASA. Alhamdulillah sekarang karyawan PT NASA ini sudah dikomandoi ya, tetap dipimpin oleh Bapak Hana Indra Kusuma sebagai Direktur Utama, dan juga ada Bapak Gunawan Budiarjo sebagai Direktur Operasional ya. Pak Hana yang menggunakan jaket biru, Pak Gunawan itu yang menggunakan batik hitam, dan ada Bapak Joni Rianto ya, beliau adalah manajer humas PT NASA ya. Alhamdulillah kita semua akan saling bersinergi, berupaya meningkatkan pelayanan kepada para distributor dimanapun berada ya. Maka Bapak Ibu saya berharap yang terpenting adalah komunikasi. Apabila Bapak Ibu menghadapi suatu kendala atau suatu permasalahan ya, sebaiknya dikomunikasikan dengan kami. Jangan diprediksi atau membuat jawaban sendiri kalau memang belum ada jawaban resmi dari perusahaan ya. Mari kita bangun komunikasi yang baik untuk mengatasi berbagai hal yang mungkin Bapak Ibu hadapi dalam pengembangan bisnis di lapangan ya, seperti itu. Bapak Ibu ya, yang akan saya sampaikan pada materi pagi hari ini yaitu tentang 3 hal ya. Yang pertama saya akan menyampaikan yang stokis qualified itu bagaimana ya. Yang kedua, bagaimana Bapak Ibu yang sekarang masih belum menjadi stokis ya, yang masih menjadi distributor, sekarang bagaimana bisa menjadi stokis yang qualified ya. Lalu bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi stokis ya, bagaimana supaya bisa tetap menjadi stokis yang qualified ya. Karena Bapak Ibu, stokis itu adalah dambaan setiap distributor. Kenapa ya? Kenapa kok setiap distributor ingin menjadi stokis? Ini mungkin sudah disampaikan oleh para upline, para leader ya, tapi saya hanya menekankan, menggarisbawahi salah satu yang menjadi salah satu menjadi penarik atau bisa dikatakan motivasi ya para distributor ingin menjadi stokis. Salah satunya adalah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh seorang stokis ya. Karena beda bagi distributor yang sudah menjadi stokis dengan distributor yang belum menjadi stokis. Kalau distributor yang sudah menjadi stokis, maka dia memiliki beberapa hak ya. Yang pertama, dia mendapatkan harga stokis. Yang ini memang selisih harganya jelas lebih besar ya. Kalau Bapak Ibu sebagai stokis menjual produk ke konsumen, maka dapat selisih HS, harga stokis dikurangi harga stokis ya. Nah yang kedua Bapak Ibu ya, selain kemudian keistimewaan mendapatkan harga stokis,
seorang stokis memiliki kelebihan adalah dia bisa melayani semua jaringan, bisa melayani semua distributor, semua jaringan. Ya, sehingga apa? Dia memiliki potensi, memiliki penghasilan yang lebih besar dibandingkan sebelum dia menjadi stokis. Ya, kenapa? Kalau Bapak Ibu belum stokis, maka yang bisa dilayani hanya jaringannya sendiri, hanya downline-nya sendiri. Kenapa tidak bisa melayani jaringan lain? Karena Bapak Ibu tidak mendapatkan apa-apa, ya. Kalau melayani distributor, sedangkan Bapak Ibu masih masih statusnya belum stokis, maka sama-sama Bapak Ibu dengan konsumen itu atau dengan distributor itu ya hanya mendapatkan harga distributor, ya, sama-sama dapat harga distributor. Bapak Ibu menjual produk ke distributor jaringan lain juga harganya sama, hanya harga distributor, bukan dinyatakan harga konsumen, ya, seperti itu. Nah, berbeda dengan kalau Bapak Ibu sudah menjadi seorang stokis, maka Bapak Ibu bisa melayani semua jaringan, ya, sehingga nanti akan mendapatkan selisih harga distributor dikurangi harga stokis, ya, itu. Maka Bapak Ibu, ya, jadi stokis itu adalah dambaan. Nah, lalu ada pengertian stokis qualified, nanti akan disampaikan pengertian stokis qualified itu bagaimana, ya. Itu Bapak Ibu 3 materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita menuju ke tentang pengertian stokis qualified, maka Bapak Ibu akan saya sampaikan terlebih dahulu, ya, beberapa informasi terkait dengan perkembangan bisnis NASA, ya, di masa-masa pandemi saat ini, ya, khususnya mulai dari bulan Maret, April, Mei, Juni, dan Juli. Ya, oke, saya mulai dari yang pertama. Alhamdulillah Bapak Ibu, atas berkat rahmat Allah Bapak Ibu, ya, di masa pandemi saat ini, ya, di bulan Februari sampai Juni 2020, kami mendapatkan data yang cukup menarik. Informasi dari divisi Rabat, dari bagian Rabat, ya, yang melakukan input data dari para stokis yang melaporkan member baru. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, ya, di masa pandemi yang kita khawatiri bahwa banyak distributor yang tidak bisa melakukan rekrutmen, yang tidak bisa melakukan pembinaan, yang tidak bisa melakukan yang namanya pertemuan. Ternyata, ya, alhamdulillah data dari kami menunjukkan para stokis melaporkan member-member barunya ke perusahaan. Ya, alhamdulillah setelah kami data per bulannya selama masa pandemi, yang prediksi kami di masa pandemi itu tidak lebih dari 10.000. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya, di atas ekspektasi kami, di atas prediksi kami. Alhamdulillah bahwa selama pandemi, ya, member baru setiap bulannya yang masuk ke dalam data perusahaan sebesar 11.407 sampai 19.110 member baru. Ya, dengan kata lain kalau saya hitung rata-rata, ini kurang lebih ada sekitar 15.000, ya, 15 ribuan member baru setiap bulannya yang dilaporkan oleh para stokis, ya. Inilah suatu hal yang sangat kami banggakan, ya. Kami ucapkan terima kasih kepada para seluruh distributor, kepada para leader, upline, downline, ya, yang alhamdulillah Bapak Ibu sudah menunjukkan suatu prestasi yang luar biasa, di mana di masa-masa pandemi saat ini, ya, tim Bapak Ibu bisa kemudian tetap melakukan proses yang namanya rekrutmen, ya, proses pengembangan jaringan, proses kemudian yang dinamakan penjualan produk-produk NASA juga, ya. Maka alhamdulillah Bapak Ibu ini sudah luar biasa, ya, 15.000 member baru setiap bulannya di masa pandemi. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu, ya. Nah, sehingga Bapak Ibu data kami menunjukkan, ya, jumlah distributor NASA hingga saat ini, data Juni 2020, ya, distributor NASA sekarang sudah berjumlah 1.206.969 member atau mitra usaha atau distributor, ya. Ini Bapak Ibu sekali lagi luar biasa, ya. Kami mengucapkan luar biasa ini hasil dari Bapak Ibu melakukan pembinaan kepada tim, sehingga tim juga terus aktif dalam hal pengembangan jaringan maupun juga penjualan produknya, ya, seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, data yang tidak kalah hebatnya juga, ya. Alhamdulillah, ya, di masa pandemi saat ini pendaftaran calon stokis, ya, di bulan Maret sampai Juni 2020, alhamdulillah Bapak Ibu, ya, rata-rata per bulannya, sekali lagi rata-rata per bulannya itu mencapai 20 sampai 25 distributor per bulan, ya. Ini Bapak Ibu sekali lagi luar biasa. Di tengah-tengah orang khawatir tidak bisa mengajukan menjadi stokis, di tengah-tengah orang juga khawatir untuk kemudian tidak bisa melakukan memenuhi syarat, ya, untuk menjadi stokis dengan angka umpamanya 10.000 PV selama 3 bulan berturut-turut, ya. Ternyata alhamdulillah, ya, beberapa distributor NASA juga, ya, dan cukup banyak juga jumlahnya, saya katakan, ya, di masa
pandemi saat ini ya, sampai ada 20 sampai 25 distributor ya yang kemudian diajukan menjadi stokis NASA, dan mereka juga alhamdulillah mereka juga qualified ya, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, sehingga jumlah stokis aktif kita sampai data saya menguji calon stokis baru di tanggal 14 Juli 2020, alhamdulillah sekarang totalnya sudah ada 3.374 stokis ya Bapak Ibu ya. Ini luar biasa ya, angka yang sangat baik ya, semoga bisa kita tetap pertahankan ya. Kemudian Bapak Ibu, jumlah produk NASA sendiri sekarang terus bertambah ya. Alhamdulillah di bulan April kemarin kita ada launching produk baru, sekarang ditambah lagi, total sekarang produk NASA sudah mencapai 253 merek ya. Ini Bapak Ibu, ini alhamdulillah luar biasa hasil kerja keras kita semua Bapak Ibu. Data-data prestasi pengembangan jaringan ini juga menunjukkan angka yang positif meskipun di tengah-tengah masa pandemi saat ini. Kedua Bapak Ibu ya, saya sampaikan juga perkembangan penjualannya. Ya, alhamdulillah memang di penjualan kita ada penurunan ya. Tetapi alhamdulillah luar biasanya ya, perkembangan jaringan di sini ya, perkembangan penjualan itu menunjukkan hal yang juga luar biasa ya. Di tengah orang kesulitan untuk menjual produk, ada distributor NASA, beberapa distributor NASA malah meningkat ya penjualan produk NASA-nya. Terlebih lagi alhamdulillah ada seorang distributor NASA dari Jawa Tengah ya, bisa mendapatkan proyek ya senilai alhamdulillah 11 miliar ya di Provinsi Kalimantan Barat ya. Alhamdulillah ya, dari hasil ini semua ya mereka akhirnya bisa mendapatkan manfaat, baik itu bonus dan juga kenaikan peringkat ya. Alhamdulillah distributor NASA ini yang kebetulan mendapatkan proyek selama di masa pandemi ini akhirnya bisa menjadikan peringkatnya sebagai Crown Diamond Director, karena bisa memiliki ya yang namanya omset dalam jumlah miliar ya Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu ya, sekali lagi mari semangat ya, karena ini menunjukkan bahwa distributor NASA ya punya cara, punya strategi yang akhirnya bisa meng-closing para konsumen sehingga mereka bisa menggunakan produk NASA ya, seperti itu. Nah Bapak Ibu, itulah ya beberapa hasil prestasi dari yang namanya stokis qualified ya. Nah jadi Bapak Ibu, ini akan saya sampaikan apa sih pengertian stokis qualified ya. Jadi Bapak Ibu, data-data yang saya sampaikan tadi ya di materi yang sebelumnya, itulah saya sampaikan hasil prestasi yang namanya stokis qualified. Loh, berarti ada Pak stokis yang tidak qualified? Ada ya. Itu. Jadi kalau stokis qualified secara pengertian dari perusahaan adalah stokis yang sesuai dengan kualifikasi atau ketentuan perusahaan mulai pada saat mulai pengajuan menjadi stokis sampai yang bersangkutan sudah menjadi stokis. Ya, jadi stokis qualified ini adalah target dari mereka yang ingin menjadi stokis, bahkan sampai yang mereka sudah menjadi stokis ya. Itu. Jadi Bapak Ibu, saya berharap ya, mari kita jadi stokis qualified. Apa bedanya Pak antara stokis yang qualified dengan yang tidak qualified? Perbedaannya yang paling mendasar adalah stokis qualified memiliki tim yang aktif dalam pemasaran maupun pengembangan jaringan. Sedangkan stokis yang tidak qualified adalah stokis yang tidak memiliki tim yang aktif, tidak memiliki downline yang aktif dalam hal pengembangan jaringan maupun penjualan produk. Jadi itu Bapak Ibu, selisihnya itu hanya yang satu tim stokis, kalau stokis yang qualified ada stokis yang memiliki tim yang aktif, sedangkan kalau yang tidak qualified itu stokis yang tidak memiliki tim yang stokis yang tidak memiliki tim yang aktif ya. Itu perbedaannya mendasar. Tapi efeknya sangat besar ya. Maka Bapak Ibu, di masa pandemi saat ini akan terasa sekali. Nanti akan sampaikan kelebihan-kelebihan menjadi stokis ya. Itu karena di masa pandemi ini sudah ada yang kemudian menyampaikan ke perusahaan pengunduran diri. Ya, ada stokis dari Jawa Tengah yang kemudian mengajukan pengunduran diri ya. Karena apa? Ternyata beliau setelah kami hubungi melalui komunikasi by phone, ternyata ibu ini setelah kami tanyakan mengapa kok ingin melepas menjadi stokis, karena ibu ini menyampaikan, mohon maaf Pak, saya tidak mampu untuk menjual produk-produk NASA yang ada di rumah. Saya kaget, loh kok bisa Bu? Bukannya ibu itu stokis? Stokis itu kan persyaratannya memang harus memiliki tim ya. Jadi ibu seharusnya bisa dong memutar perputaran produknya seperti itu. Nah, baru ibu tadi itu menyampaikan Bapak Ibu sekalian ya, bahwa dia menyampaikan bahwa dia menjadi stokis itu karena menghimpun poin ya, atau bahasa kita itu menimbun poin. Jadi poinnya dari setiap pembelanjaan itu dikumpulkan dulu. Nanti kalau sudah
30.000 ya, disetting 10.000 bulan pertama, 10.000 bulan kedua, 10.000 bulan ketiga. Ya, akibatnya apa Bapak Ibu? Ya, pada saat yang bersangkutan sudah resmi menjadi stokis, nah dia mulai kelabakan, mulai bingung. Kenapa? Dia belanja 30 juta, tapi tidak ada yang memasarkan. Dia hanya memasarkan sendiri. Keterbatasan waktunya sangat terlihat. Ya, maka Bapak Ibu, ya, ini yang tidak kita harapkan. Ada stokis sudah diberikan kesempatan, ada seorang distributor menjadi stokis, kok malah dia ingin lepas stokisnya karena apa? Tidak mampu untuk memutar modal sebesar 30 juta karena memang tidak didukung dengan yang namanya tim yang aktif, ya. Maka Bapak Ibu, saya berharap ya Bapak Ibu nanti bisa menjadi stokis yang qualified, stokis yang punya jangka panjang lebih tertata, lebih bisa dipersiapkan dari sekarang. Sedangkan kalau stokis qualified, stokis yang tidak qualified ya, stokis yang mohon maaf saya sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung ya, sekali lagi saya mohon maaf, tapi maksud saya adalah begini Bapak Ibu ya, andaikan Bapak Ibu, meskipun saya berharap tidak ya, semoga saya berharap di under dari jaringan Pak Munir ini tidak ada yang karena menimbun poin ya untuk men-setting menjadi stokis. Karena Bapak Ibu, kasus dari ibu stokis yang saya sampaikan tadi ya, karena dia tidak memiliki tim yang qualified, tim yang aktif, maka akhirnya apa? Dia akhirnya mengundurkan diri menjadi stokis karena tidak mampu untuk menjual produk-produknya. Ya, itu. Maka Bapak Ibu sekali lagi ya, saya lebih menghormati ada distributor yang lambat menjadi stokis karena membentuk tim, ya. Jadi sekali lagi saya lebih menghormati ada distributor yang terlambat menjadi stokis karena dia berproses membentuk tim untuk menjadi stokis yang qualified, daripada dia kemudian buru-buru menjadi stokis tapi tidak punya tim, ya. Itu. Tapi idealnya lagi adalah dia bisa cepat jadi stokis tapi karena dia punya tim. Itu lebih ideal lagi ya. Jadi kalau yang ideal itu ya memang dia bisa cepat jadi stokis tapi karena dia punya tim. Bukan kemudian dia bisa cepat jadi stokis karena nimbun poin. Ya, maka Bapak Ibu untuk jangka yang lebih baik, untuk jangka lebih yang sifatnya panjang dan lebih baik, maka pilihan memiliki tim yang aktif sebelum menjadi stokis itu adalah sifatnya visioner ke depan. Ya, itulah stokis yang memiliki target jangka panjang, bukan hanya jangka pendek saja. Ya, maka Bapak Ibu sekali lagi saya berharap, mari ya Bapak Ibu yang sudah untuk menjadi stokis, tolong kita perhatikan ya untuk timnya ya, membangun tim yang aktif ya, seperti itu, aktif dalam pengembangan jaringan maupun aktif dalam untuk penjualan produknya ya, itu. Nah, mengapa sih Bapak Ibu kita harus menjadi stokis yang qualified ya? Setidak-tidaknya ada 5 hal Bapak Ibu mengapa kita harus menjadi stokis yang qualified. Yang pertama ya, stokis qualified itu omset dan bonusnya lebih stabil ya. Jadi di masa pandemi saat ini, di mana kesulitan orang untuk mendapatkan omset ya, sehingga banyak yang kemudian turun omsetnya. Bagi seorang stokis yang qualified, andaikan pun dia mengalami penurunan omset, dan itu menjadi suatu hal yang umum terjadi dimanapun perusahaan, apapun perusahaannya, baik itu konvensional maupun jaringan, di masa pandemi ini memang omsetnya mengalami penurunan. Demikian halnya pula juga seorang stokis yang qualified. Tetapi kalau stokis qualified, dia tetap mampu memiliki omset. Sedangkan stokis yang tidak qualified, yang tidak punya tim, bisa jadi malah dia sama sekali tidak punya penjualan. Ya, sama sekali bisa omsetnya nol. Karena apa? Dia tidak punya tim ya untuk kemudian untuk meningkatkan omset stokisnya. Maka Bapak Ibu, mari, syarat untuk menjadi stokis yang baik adalah kalau dia sudah punya tim yang baik. Ya, sehingga apa? Nanti omset dan bonusnya lebih stabil apapun kondisinya. Baik itu ada kondisi virus, serangan virus atau tidak ya, dia akan setidak-tidaknya dia tetap masih beromset dan dia tetap memiliki penghasilan ya. Itu yang pertama, mengapa kita menjadi stokis yang qualified. Yang kedua, ya stokis yang qualified itu lebih mudah dalam pembinaan jaringan. Kenapa? Ya karena dia sudah memiliki tim yang aktif. Tim yang aktif ini diajak belajar, ikut. Ayo, ikut ada pelatihan online, dia hadir. Ayo, ada pertemuan KDI, dia ikut. Ayo, ini ada NDO, dia juga berangkat ya. Seperti itu menunjukkan bahwa kalau timnya aktif, diajak belajar pun dia selalu siap ya, baik online maupun offline. Itu tandanya kalau memiliki stokis yang qualified ya, maka insya Allah dia lebih mudah dalam pembinaan jaringan. Yang ketiga, seorang stokis yang qualified adalah yang menunjang passive income ya. Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali lagi, ini sebuah hikmah ya.
Itu kita beberapa waktu terakhir, belum lama ya, dan juga mungkin dari jaringan Pak Munir juga, setahu saya juga merupakan dari bagian dari grup Pak Munir ya. Kita ketahui ada Pak Heru Pardono ya, beliau alhamdulillah seorang leader yang luar biasa ya, alhamdulillah membangun NASA juga dari awal ya, bisnis beliau juga termasuk yang alhamdulillah termasuk ya saya katakan awal-awal juga NASA mulai berkembang ya, alhamdulillah Pak dari Pak Heru ini ya, pada saat beliau meninggal dunia karena kehendak Allah ya, Allah berkehendak untuk kemudian memanggil Pak Heru lebih dahulu ya, sehingga Bapak Ibu jelas ya, sosok suami yang menjadi tulang punggung bagi keluarga dipanggil oleh Allah terlebih dahulu merupakan beban berat bagi sebuah keluarga ya. Tapi Masya Allah Bapak Ibu ya, Bu Heru dengan adanya tim yang aktif dari Pak Heru, alhamdulillah Bu Heru saat ini juga masih tetap memiliki penghasilan ya, dari yang namanya tim yang aktif ya. Jadi ini Bapak Ibu luar biasa, stokis yang qualified bisa menunjang passive income ya. Dimana passive income adalah suatu kelebihan yang tidak dimiliki bisnis konvensional ya. Kalau yang namanya bisnis jaringan itu pada saat kita tidak lagi bekerja, kita sudah punya tim yang hebat. Mereka bisa mandiri mengembangkan jaringan, mereka bisa mandiri dalam penjualan, sehingga kita sebagai upline akhirnya mendapatkan namanya royalti ya, yang namanya passive income ya. Kita bisa kemudian merasakan bagaimana hasil buah dari pembinaan. Itulah yang namanya passive income yang diperoleh oleh stokis yang qualified ya. Itu yang kedua, belum lama juga ya, seorang stokis center ya, stokis dari Jakarta ya, almarhum Bapak Damar dan almarhumah Ibu Soim, suami istri meninggal ya, suami meninggal karena sakit dan istri juga meninggal menyusul kemudian beberapa hari kemudian ya. Masya Allah Bapak Ibu, itu merupakan kehendak Allah. Tapi yang luar biasanya Bapak Ibu ya, perjuangan dari orang tua inilah yang akhirnya ya, sekali lagi meskipun kita tidak mengharapkan adanya kehilangan anggota keluarga, itu sekali lagi bukan yang kita harapkan, tapi bila itu sudah menjadi kehendak Allah ya, Tuhan yang memiliki hak untuk mengambil miliknya ya, termasuk ruh kita juga adalah miliknya Allah, maka kita harus siap ya. Maka Bapak Ibu ya, pada saat stokis suami istri ini meninggal dunia, alhamdulillah Bapak Ibu, atas rahmat Allah juga ya, dan juga memang hasil usaha dari orang tuanya, akhirnya anaknya masih memiliki penghasilan, masih memiliki bonus dari ya, saya katakan lagi dari kerja mandiri tim orang tuanya ya. Orang tuanya sudah memiliki membina tim yang hebat, sehingga pada saat orang tuanya meninggal dunia, sang anak bisa mewarisi ya, mewarisi dari usaha orang tuanya kembali, usaha stokis orang tuanya kembali ya. Itulah Bapak Ibu ya, buah dari yang namanya stokis yang qualified ya, seperti itu. Maka Bapak Ibu mari ya, kalau Bapak Ibu ingin menjadi stokis yang qualified, berarti Bapak Ibu berpikir jangka panjang. Salah satunya adalah jangka panjang, itulah kita bisa memiliki passive income. Yang keempat Bapak Ibu ya, seorang stokis yang qualified bisa menunjang naik peringkat lebih terencana. Kalau Bapak Ibu sudah punya tim yang aktif, maka Bapak Ibu bisa menargetkan pada tahun sekian saya akan naik peringkat ini, pada tahun berikutnya saya akan naik peringkat selanjutnya. Nah, insya Allah Bapak Ibu, pengalaman kami melihat dari perkembangan para distributor ya, mereka yang memiliki tim yang aktif ya, sekali lagi mereka alhamdulillah bisa lebih teratur, lebih bagus ya, lebih cepat bahkan untuk menaik peringkat di atasnya ya. Maka Bapak Ibu mari kita menjadi stokis yang qualified ya, gitu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu ya, bonus stokis yang qualified itu akan lebih stabil ya, itu. Jadi Bapak Ibu ya, saya berharap ya, kalau kita stokis qualified, maka penghasilan kita yang disampaikan oleh para leader bisa mencapai 10 juta per bulannya, bahkan lebih dari itu benar adanya ya. Kenapa? Karena stokis qualified ini akan menjalankan tugas-tugasnya sebagai stokis dengan profesional, dengan amanah ya, itu. Karena apa? Pada saat dia menjalankan tugas-tugasnya sebagai stokis, maka dia sudah akan mendapatkan banyak potensi penghasilan. Oke, yang pertama ya, ada bonus stokis itu diambil dari selisih harga konsumen dikurangi harga stokis. Itu karena apa? Stokis ini sudah melakukan melayani berbagai konsumen ya, baik itu konsumen dari tempat tinggal terdekatnya maupun konsumen yang ada di online ya. Maka kalau seorang stokis, dia sudah berhak mendapatkan harga stokis. Ada konsumen yang belanja di
stokisnya, baik itu online maupun offline, maka dia langsung mendapatkan selisih harga stokis, harga konsumen dikurangi harga stokis. Yang kedua, seorang stokis yang qualified juga akan mendapatkan selisih harga dari melayani semua distributor, semua jaringan, yang merupakan keistimewaan bagi seorang stokis. Ya, semakin banyak distributor yang dia layani, maka semakin juga besar keuntungan yang dia peroleh dari selisih harga distributor dikurangi harga stokis. Itu juga sebuah penghasilan ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, seorang stokis yang qualified juga akan mendapatkan bonus stokis 12%. Ya, maka sekali lagi Bapak Ibu, kalau stokis yang qualified itu amanah, stokis yang qualified itu menjalankan tugasnya dengan profesional, maka penghasilan 10 juta ke atas bukan lagi suatu hal yang sulit ya. Karena apa? Banyak penghasilan yang bisa dia peroleh. Ditambah ya, ini yang ketiga adalah bonus stokis. Semakin banyak konsumen yang belanja di seorang stokis, semakin banyak juga distributor dari berbagai jaringan maupun jaringannya sendiri yang belanja ke seorang stokis, maka omset stokis itu bisa semakin besar. Semakin besar omset stokis, maka semakin besar juga bonus stokis yang akan dia peroleh ya. Yang keempat, bonus rabat jaringan bulanan. Seorang stokis sekali lagi bisa memiliki penghasilan dari pos yang namanya statement rabat bulanan. Ya, Bapak Ibu akan mendapatkan statement rabat, mulai perhitungan rabat pengembangan, rabat karir, rabat kepemimpinan, breakaway, bahkan yang sudah diamond mendapatkan namanya kualifikasi. Ya, bahkan juga nanti di akhir tahun setahun sekali akan diberikan yang namanya bonus royalti tahunan. Ya, maka Bapak Ibu, seorang stokis yang qualified yang memiliki tim, maka statement rabatnya, bonus statement rabatnya juga akan, bonus jaringannya juga akan semakin besar. Ya, ditambah lagi ya apabila stokis ini ya dia bisa membina anak-anaknya menjadi stokis, bisa membina cucu-cucunya menjadi stokis. Anaknya menjadi stokis, maka otomatis dia akan mendapatkan yang namanya royalti 3%. Sedangkan kalau andaikan cucunya yang menjadi stokis, maka dia berhak untuk mendapatkan royalti 2%. Ya, maka Bapak Ibu sekali lagi inilah ya penghasilan stokis yang qualified ya. Tapi sekali lagi kalau dia bukan qualified, stokis yang tidak qualified, stokis yang tidak punya tim, stokis yang tidak kemudian menjalankan tugas stokis dengan amanah, dengan tidak profesional, maka saya katakan akan sulit untuk mendapatkan 10 juta per bulan. Ya, karena apa contohnya? Dia tidak melayani konsumen dengan baik. Maka banyak konsumen yang tidak mau belanja di stokis itu. Dia tidak melayani distributornya dengan baik. Ya, bahkan kami ya mendapatkan laporan ada seorang downline melaporkan upline-nya sendiri yang juga sebagai stokis. Ya, downline ini melaporkan bahwa upline-nya ini tidak melaporkan poin dari pembelanjaan downline-nya, tidak melaporkan member baru dari downline-nya sendiri. Akhirnya apa? Downline-nya mengadakan protes ya, sudah menanyakan kepada sang upline tapi tidak dijawab dengan baik ya. Akhirnya apa? Downline ini melapor ke perusahaan dan akhirnya perusahaan melakukan klarifikasi ya, penyelidikan, dan akhirnya membuat sebuah keputusan bahwa sang upline yang juga seorang stokis ini melanggar tugas-tugas sebagai seorang stokis. Akhirnya apa ya? Akhirnya disitulah yang namanya kepercayaan konsumen berkurang, kepercayaan downline-nya sendiri berkurang, sehingga tidak ada yang mau belanja di stokis itu di stokis itu. Sehingga apa Bapak Ibu? Kalau tidak ada yang belanja di stokis, maka bagaimana dia mau mendapatkan harga selisih harga tadi? Ya, maka Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu jadilah stokis yang qualified, yang bisa kemudian melayani berbagai tugas-tugas, melayani berbagai konsumen, melayani berbagai distributor dengan baik, sehingga dia bisa mengoptimalkan penghasilannya. Ya, itulah Bapak Ibu kelebihan seorang stokis yang qualified. Ya. Nah, sekarang bagaimana ya menjadi seorang yang stokis qualified? Ya, itu. Nah, Bapak Ibu ya, untuk menjadi stokis qualified sekali lagi maka dimulai dari menjadi distributor yang qualified dulu. Ya, maka Bapak Ibu ya dari hasil pengamatan kami ya, dari mengamati seluruh pengembangan jaringan di NASA, maka untuk menjadi distributor yang qualified, yang bisa menjadi stokis qualified, maka setidak-tidaknya seorang distributor ini memiliki dua kehandalan ya. Kehandalan pertama adalah handal dalam pemasaran ya, baik online maupun offline. Yang kedua, handal dalam pengembangan jaringan. Dia paham yang namanya marketing plan. Dia selalu mengadakan pertemuan dengan distributor atau downline-nya. Dia selalu juga berkonsultasi dengan upline atau perusahaan apabila ada yang
dia mengalami kesulitan dalam mengambil sebuah tindakan atas kasus yang terjadi di lapangan. Ya, maka Bapak Ibu, ya, inilah yang sebenarnya kita harapkan. Seorang distributor qualified itu memiliki kehandalan minimal di dua bidang ini, ya. Handal dalam pemasaran, handal dalam pengembangan jaringan. Dan ini sekali lagi butuh yang namanya jam terbang. Ya, Bapak Ibu, mari caranya bagaimana bisa handal dalam pemasaran, handal dalam pengembangan jaringan. Yang pertama adalah harus konsisten, yang kedua harus fokus, yang ketiga terus mau belajar, yang keempat pantang menyerah, dan yang kelima dia meniatkan bahwa bisnis dia adalah ibadah bagi dirinya sendiri, ya. Maka Bapak Ibu, sekali lagi, untuk menjadi distributor yang qualified, yang memiliki kehandalan dalam pemasaran dan dalam pengembangan jaringan, maka syaratnya dia yang pertama harus konsisten, ya. Bagaimana Pak bentuk konsisten dan fokus, ya? Bapak Ibu, kami memaklumi di masa-masa pandemi saat ini ada beberapa distributor yang akhirnya untuk menghidupi keluarganya dia menjual produk-produk konvensional. Ada yang jual produk makanan, produk baju dan lain sebagainya, ya. Kami bisa memaklumi. Karena apa? Ya, namanya juga orang sedang dalam kondisi harus memenuhi kebutuhan keluarganya dengan cepat, dengan praktis, ya. Itu hal yang wajar. Tetapi kalau orang yang konsisten dan fokus, maka dia selalu berupaya dalam waktu 24 jam, dalam satu hari ini, dia tetap melakukan yang namanya kegiatan-kegiatan NASA. Jadi dengan kata lain, orang yang konsisten atau fokus, dia selalu menyediakan waktunya dalam satu hari 24 jam untuk melakukan kegiatan-kegiatan NASA. Apa Pak kegiatan NASA itu? Ya, mulai dari pemasaran, ya, membuat status-status yang bisa menarik orang untuk kemudian membeli produk NASA. Baik itu di media sosial maupun dia juga langsung bertemu atau offline, ya, bertemu dengan temannya, ya. Dia bisa kemudian dia terus bisa meng-closing, ya, itu dengan kemudian dia selalu dalam satu hari itu membuat waktu, mengkhususkan waktu untuk mengenalkan dan juga akhirnya bisa meng-closing produk, ya. Kalau andai kan, ya, sekali lagi dia sudah berupaya tapi belum ada yang closing, itu dia tetap semangat, ya, di situ. Nah, itu yang pertama, ya. Jadi dia yang namanya konsisten dan fokus adalah dia menyediakan waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan NASA dalam satu hari, ya. Bisa sekali lagi kegiatannya saya sampaikan tadi memasarkan. Yang kedua, dia konsisten, dia fokus menyediakan waktu dalam satu hari untuk belajar, ya, belajar ke upline, belajar ke umpamanya dari ke perusahaan, ya. Dia juga sharing dengan domain-domainnya bagaimana tentang pengetahuan produk. Dia sharing juga tentang pengetahuan marketing plan, ya. Itu penting sekali. Itu sudah saya rasa alhamdulillah saya lihat di grup FKS 513 ini luar biasa, ya. Selalu mengadakan pertemuan-pertemuan rutin, kegiatan-kegiatan pelatihan rutin, pendidikan rutin, ya, baik itu online maupun offline kalau pas tidak masa pandemi. Ya, maka Bapak Ibu tolong itu dilanjutkan. Selalu istiqomah, insya Allah bisa meraih apa yang Bapak Ibu harapkan, minimal menjadi stokis yang qualified, ya. Itu. Jadi kegiatan-kegiatan NASA Bapak Ibu silakan memasarkan, belajar tentang produk, belajar marketing plan, yang mempelajari semua itu dari slide upline ataupun dari buku-buku bisnisnya yang sudah dikeluarkan NASA, itu silakan dipelajari. Banyak media, banyak sarana pelatihan yang ada di grup Bapak Ibu maupun dari perusahaan, ya, seperti itu bisa dimanfaatkan. Itulah namanya fokus maupun konsisten. Selalu belajar, ya, itu. Dan yang jelas dia pantang menyerah. Menyerah bagaimana Bapak Ibu? Andaikan, ya, ini terkait dengan niatnya. Jadi Bapak Ibu kami sarankan kalau ingin menjadi distributor yang qualified, mari kita niatkan dari awal kita memulai NASA ini adalah sebagai bentuk ibadah, ya. Apapun agama Bapak Ibu sekalian, mari kita niatkan, ya, bisnis kita di NASA ini sebagai ibadah kita, ya, menghidupi keluarga, kemudian juga untuk sarana kita menambah amal soleh. Jadi efeknya apa Bapak Ibu? Efeknya adalah apabila Bapak Ibu sudah meniatkan dari awal bergabung di NASA sebagai sarana ibadah Bapak Ibu untuk mencari penghasilan atau juga untuk mendapatkan amal soleh, ya, itu insya Allah bisa sekali. Jadi efeknya pada saat Bapak Ibu andaikan dalam satu hari Bapak Ibu juga sudah membuat status pemasaran, bertemu dengan orang, ya, menjual produk, kok tidak ada yang beli, kok tidak ada yang closing, kok tidak ada yang gabung atau menjadi member NASA, Bapak Ibu tidak menyerah, ya. Bapak Ibu yakin bahwa andaikan saya hari ini tidak bisa menjual, sesungguhnya yang saya lakukan hari ini adalah sebuah ibadah.
insya Allah tidak dapat materi secara uang, tapi dapat hal lain, yaitu amal soleh yang bisa Bapak Ibu petik nanti di akhirat kelak ya. Itu bentuk niat kita kalau sudah menjadi ibadah. Maka Bapak Ibu kita akan terus semangat. Tidak ada yang kemudian Bapak Ibu itu nge-like, Bapak Ibu sudah membuat status ya. Pagi hari alhamdulillah saya melihat status teman-teman ini luar biasa ya. Alhamdulillah selalu membangun status-status yang positif. Pagi hari sudah membangun status ya. Itu makanya Bapak Ibu, saya pernah mengikuti sebuah pelatihan marketing ya. Ada hal yang menarik, ada beberapa waktu yang bagus untuk membuat status. Salah satunya adalah di jam 5 sampai jam 7 pagi, kemudian jam 13 sampai jam 2 siang, kemudian jam 12 sampai jam 2 siang, kemudian malam hari, ya sore hari. Sore hari itu lebih panjang, mulai dari jam 5 sore sampai jam 8 malam, ya. Itu jam-jam yang menurut para pengamat marketing, ya, itu adalah jam-jam biasanya orang mengecek status, mengecek yang namanya ya bisa dikatakan mereka punya Facebook, entah mereka media sosial lainnya, itu akhirnya mereka membuka statusnya itu di waktu-waktu itu, ya, membuka Facebooknya di waktu-waktu itu, Instagramnya di waktu-waktu itu, sehingga apa? Kita membuat sebuah status masuk tepat waktunya, sehingga orang bisa melihat apa yang kita tulis, apa yang kita pasang dalam sebuah status ataupun juga sebuah kata-kata ya. Atau juga ada yang sudah melakukan sebuah cerita ya, karena memang di NASA kita mengharapkan Bapak Ibu untuk ya sebaiknya memang itu kalau berjualan tidak menggunakan marketplace umpamanya, sesuai dengan aturan Kementerian Perdagangan. Maka di Facebook pun kita harapkannya adalah tidak di dalam status Facebook Bapak Ibu itu kesannya langsung menjual. Maka strateginya adalah kita membangun cerita. Bapak Ibu di Facebook membuatlah status-status kesaksian-kesaksian menggunakan sebuah produk ya, beserta gambar atau video. Itu lebih menarik Bapak Ibu, dan kesannya tidak jualan. Karena ada juga beberapa orang itu nggak suka memang kalau di Facebook itu yang dia lihat kok iklan ya. Maka supaya tidak kesannya iklan, maka kita bisa menggunakan cerita-cerita penggunaan produk NASA, baik yang Bapak Ibu lakukan sendiri maupun dari testimoni dari teman-teman yang lain ya, baik dari grup Bapak Ibu maupun dari kesaksian yang ada di grup lain maupun dari perusahaan. Nah, itu dimanfaatkan Bapak Ibu ya, membuat status ya di waktu-waktu yang saya katakan tadi itu. Maka insya Allah semoga usaha ikhtiar kita itu bisa membuahkan yang namanya closing produk. Tapi kalau andaikan tidak ada yang kemudian posting, tidak ada yang closing, Bapak Ibu yakin ya bahwa usaha kita hari ini bentuknya adalah investasi. Bisa jadi hari ini dia belum gabung karena mungkin dia masih berpikir. Insya Allah semoga ya 3 hari, 4 hari, seminggu dia akhirnya berpikir untuk bergabung, akhirnya bisa bergabung menjadi grup kita ya, ataupun juga yang mau membeli. Mungkin dia butuh waktu untuk berpikir dulu. Mungkin hari ini dia cuma kita kenalkan tentang testimoni. Bisa jadi ya semoga aja esok harinya atau lusanya dia sudah bisa untuk melakukan pembelian produk yang kita tawarkan. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya, mari kita positive thinking, kita yakin saja bahwa Allah itu memberikan yang terbaik buat kita, tinggal kita bagaimana memaksimalkan usahanya ya itu. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya itu ya bagaimana menjadi distributor yang qualified ya. Nah, Bapak Ibu juga untuk saya sampaikan di kesempatan pada siang hari ini bahwa untuk menjadi stokis ya, karena ada pertanyaan ke saya, Pak, apakah menjadi stokis syaratnya sama di masa pandemi? Saya katakan sama Bapak Ibu, karena sesuai aturan perusahaan tidak ada perubahan. Syarat untuk menjadi stokis di masa-masa pandemi sama, yaitu satu, peringkatnya sudah gold manager. Yang kedua, memiliki omset 10.000 PV selama 3 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memiliki modal stokis sebesar 30 juta. Ya, jadi silakan Bapak Ibu bangun tim. Insya Allah kalau Bapak Ibu sudah punya tim yang hebat, tim yang qualified, maka otomatis Bapak Ibu bisa menjadi stokis yang qualified. Ya, terakhir dari saya, materi saya ya ini tentang sekarang bagaimana Bapak Ibu membangun karakter distributor atau stokis yang qualified. Ya, jadi yang sudah distributor, ya, yang masih belum stokis ya, mau mengajukan menjadi stokis, mari ini dibangun karakter ini. Dan Bapak Ibu yang sudah stokis, supaya bisa menjadi stokis yang qualified, yang terus memiliki omset yang bagus, mari juga punya karakter seperti ini. Ya, yang saya maksudkan apa? Karakter menjadi distributor atau stokis yang qualified adalah Bapak Ibu memiliki pelayanan yang fast ya, cepat kalau bahasa Indonesianya. Fast itu bahasa Inggris. Ya, jadi apa bentuknya? Bapak Ibu kalau namanya distributor maupun stokis, kalau ingin punya omset yang bagus, maka lakukan beberapa hal ini, yaitu cepat
merespon pertanyaan konsumen maupun downline. Ya, jangan sampai Bapak Ibu ada pertanyaan konsumen atau distributor downline Bapak Ibu hari ini, ya, dijawabnya lama, bisa 2 hari, 3 hari, ya. Kalau bisa hari ini ditanya, Bapak Ibu hari ini juga jawab. Ya, andaikan Bapak Ibu kok baru bisa jawabnya 2 hari, 3 hari ke depan, dipastikan ya Bapak Ibu juga ada kata-kata, mohon maaf, saya baru balas karena saya sedang dalam perjalanan, seperti itu. Bapak Ibu memberikan keterangan, kenapa kok belum bisa langsung menjawab pertanyaan? Karena apa Bapak Ibu ya? Ini kita sedang membangun kepercayaan, ya. Kalau kita, alhamdulillah kita bisa contoh ya. Saya mengambil biografi dari Rasulullah, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga selain tokoh agama, beliau juga seorang tokoh bisnis. Dua modal besar beliau dalam membangun bisnisnya itu bukan karena uang semata, tapi dua modal besar yang dimiliki beliau adalah, satu, membangun kepercayaan, dua, meningkatkan kompetensi atau kemampuan beliau sebagai seorang pebisnis. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, sejarah beliau kita bisa lihat ya. Yang pertama beliau lakukan adalah membangun kepercayaan. Ya, kepercayaan dari konsumen, kepercayaan dari mitra. Nah, Bapak Ibu silakan dengan kita merespon dengan cepat ya, jawab pertanyaan-pertanyaan dari konsumen maupun distributor, ya itulah yang namanya membangun kepercayaan. Ya, jangan sampai kita lambat dalam menjawab, akhirnya mereka pindah ke distributor lain, ke stokis lain. Ya, ini semoga kita tidak terjadi seperti ini. Ya, maka yang penting adalah kita membangun kepercayaan. Ya, yang kedua, cepat dan tepat pengiriman produk. Ya, Bapak Ibu, hari ini terjadi Bapak Ibu. Ya, saya mendapatkan laporan, ada stokis di Jawa Tengah dikomplain sama konsumen, ya, seorang pemilik toko obat hewan, pemilik toko pakan di Kabupaten Riau, ya. Jadi pemilik toko ini ya melakukan protes ke perusahaan, kenapa ada stokis yang tidak mau menjawab pertanyaan saya, bahkan tidak mau merespon. Saya nanya, sekarang barang sudah sampai mana, saya sudah transfer, tapi barang tidak sampai-sampai. Ya, inilah Bapak Ibu fatalnya ya. Pada saat distributor ini, bahkan stokis ini sudah mendapat kepercayaan dari seorang konsumen baru, pemilik toko pakan, ya akhirnya diabaikan ya dengan tidak memberikan respon jawaban yang cepat. Bahkan juga ternyata barangnya juga belum dikirim. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ya, seorang konsumen yang potensi belanjanya besar akhirnya sudah tidak mau lagi belanja ke stokis tersebut. Ya, sangat disayangkan. Padahal mereka bertemunya di online. Tapi gara-gara itu, ya tidak merespon dengan cepat jawaban, tidak cepat dalam pengiriman produk, akhirnya hilanglah potensi konsumen yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, maka saya berharap Bapak Ibu, semoga ini menjadi pelajaran kita yang berharga. Ya, kita memberikan jawaban respon ya. Gitu. Jadi stokis ini akhirnya sudah mendapatkan penilaian buruk dari konsumen, ya, dan juga akan mendapatkan peringatan dari perusahaan, ya, karena juga tanda kutip stokis ini, ya mohon maaf ya, kalau andaikan dia terlambat dalam pengiriman karena ada sebuah alasan transportasi, kalau andaikan dia jawab Bapak Ibu, andaikan dia berikan keterangan saja pada saat ditanya oleh konsumen kenapa produk kok belum sampai, dia segera memberikan jawaban meskipun itu kendalanya adalah sedang dalam pengiriman, itu dia segera jawab, itu akan beres, tidak akan ada masalah. Tapi sudah barang tidak sampai-sampai, tidak ada respon ditanya oleh konsumen. Ini sekali lagi adalah sebuah hal yang semoga jangan terjadi, ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu mari kita cepat dalam menjawab pertanyaan, kita cepat dalam pengiriman produk ya, gitu. Kemudian cepat dan tepat memberikan semangat dan solusi. Bapak Ibu sebagai upline, mari ya melihat kondisi anak-anaknya. Tidak semuanya mungkin bisa aktif di NASA. Karena bisa jadi karena mereka hanya sebagai pemakai, bisa jadi mereka hanya tertarik jualan saja, tidak sampai sebagai pebisnisnya. Kita nggak usah khawatir Bapak Ibu, karena juga sejarah di NASA membuktikan banyak yang memang awalnya mereka hanya sebagai pemakai, tapi lambat laun bisa menjadi seorang penjual. Akhirnya lambat laun juga menjadi seorang pebisnis. Ya, pebisnis itu berarti ya dia mengembangkan jaringan, dia juga tetap rutin melakukan penjualan. Ya, maka Bapak Ibu, mari ya kita berupaya terus belajar sebagai upline, terus belajar sebagai leader, terus belajar sebagai seorang distributor, ya untuk bisa menjadi seorang inspirasi bagi timnya, ya seperti itu. Juga cepat belajar dari suatu kejadian, ya Bapak Ibu, mari
kita berharap ya banyak kasus-kasus yang terjadi itu dijadikan sebagai pelajaran supaya tidak terjadi lagi di tim Bapak Ibu ya. Akan saya sampaikan beberapa kasus ya terkait dengan stokis ya yang terakhir ini. Semoga jadi pelajaran buat Bapak Ibu. Semoga tidak terjadi di jaringan Bapak Munir, under Pak Munir ke bawah ya, insya Allah semoga tidak terjadi. Ya saya berharap untuk tadi jangka panjang kita, target kita adalah menjadi stokis yang qualified ya. Maka Bapak Ibu saya sampaikan 3 kasus pertama ya. Yang pertama adalah yang sering disampaikan ke perusahaan adanya pelaporan-pelaporan adalah penjualan produk di bawah harga. Ya, saya berharap Bapak Ibu kami sudah melakukan peringatan kepada 22 stokis ya. Dan dari 22 stokis sudah 3 stokis yang kita cabut ya kode stokisnya. Mohon maaf, saya tidak menakut-nakuti, bukan. Ya, ini hanya untuk pelajaran buat kita bersama agar tidak terjadi lagi kasus ini tidak terjadi lagi. Bagi perusahaan sekali lagi semakin sedikit yang diberikan peringatan semakin baik itu bagi perusahaan ya. Maka Bapak Ibu, ya kami berharap jangan menggunakan berbagai cara, menghalalkan segala cara ya menjual produk di bawah harga. Akhirnya memang dia laku ya, tetapi lakunya itu di balik penderitaan orang lain, di balik penderitaan stokis lain, di balik penderitaan dari distributor-distributor baru yang lain ya. Karena apa? Distributor-distributor yang baru melihat harganya kok jatuh seperti itu, maka dia akan turun mentalnya. Apalagi pernah terjadi Bapak Ibu ya di Banyuwangi ya, upline-nya menjual produk di bawah harga, downline-nya langsung mundur ya. Downline-nya berpikir gini, gimana saya mau bagus, upline saya aja melanggar ya. Akhirnya downline ini juga akhirnya tidak aktif, muntaber, mundur tanpa berita. Gara-gara apa? Melihat dari upline-nya seperti itu, ya dia nggak merasakan untung jualan produk di NASA. Maka Bapak Ibu mari ya kita hindarkan, menghalalkan segala cara untuk menjual produk di bawah harga. Ya kita berupayalah sama-sama kita mencari keberkahan dalam menjual produk NASA. Kalau semua harganya sama, maka sudah enak ya, kita mendapatkan konsumen itu tenang ya. Kalau ketahuan ya, kita istilahnya kalau sampai menjual produk di bawah harga, kita akan timbul rasa gelisah, khawatir kalau ketahuan. Ya, kalau ketahuan maka diberikan oleh oleh perusahaan untuk penjualan produk di bawah harga hanya dua tahap. 1 diberikan surat peringatan, 2 dicabut kode stokisnya. Maka Bapak Ibu semoga ini tidak terjadi, semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita ya. Insya Allah ya, saya yakin dari jaringan tim FKS 513 ini tidak mengalami hal yang demikian ya. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, kasus kedua adalah pengambilan jaringan lain. Bapak Ibu mohon maaf ya, sekali lagi mari kita hindarkan yang namanya kasus-kasus ya yang sering muncul juga disampaikan ke perusahaan adalah menawarkan, mengiming-imingi distributor lain, jaringan lain yang masih aktif kartu anggotanya masuk menjadi tim kita. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, semoga ini tidak terjadi ya di jaringan FKS 513, karena harapannya apa Bapak Ibu ya, insya Allah Bapak Ibu kita punya tim yang lebih hebat dengan kita binain dengan baik ya. Itu sekali lagi Bapak Ibu, kalau andaikan, sekali lagi saya mohon maaf, andaikan ada kasus-kasus ini yang pernah terjadi di jaringan Bapak Ibu, ya sudahlah, saya katakan yang lalu biarlah berlalu. Sekali lagi, yang lalu biarlah berlalu, mari kita tetap masa depan yang lebih baik. Kesalahan-kesalahan yang sudah tadi saya sampaikan, semoga menjadi pembelajaran, semoga itu masa lalu tidak kita ulangi lagi di masa yang akan datang. Ya, karena apa? Sanksi perusahaan juga sangat tegas ya, karena pengambilan jaringan lain juga akan dikenakan sanksi oleh perusahaan, peringatan dan juga sampai pencabutan kode stokis. Mari Bapak Ibu kita berupaya ya sama-sama jaga nama baik perusahaan, jaga nama baik tim ya. Yang ketiga Bapak Ibu, ya kasusnya adalah tadi pengiriman produk yang tidak cepat. Maka Bapak Ibu sekali lagi mari kita lakukan pelayanan yang fast, pelayanan yang cepat ya. Insya Allah itu memberikan kepercayaan orang, distributor maupun konsumen kepada stokis atau kepada Bapak Ibu sekalian ya. Itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, itu karakter yang harus dimiliki ya dari seorang distributor maupun stokis yang qualified. Kemudian karakter fast ya, yang dimaksud fast itu juga contoh dari Rasulullah ya. Beliau juga seorang tokoh bisnis ya, memiliki sifat seperti ini ya. Fast berarti cerdas, meningkatkan pengetahuan. Mari Bapak Ibu sebagai distributor maupun stokis, mari terus belajar ya. Banyak sarana belajar. Alhamdulillah saya lihat di grup FKS 513 kegiatan-kegiatan pendidikan berjalan dengan baik ya, meskipun online ya, apalagi offline, luar biasa ya. Semoga tetap dipertahankan dan semoga bisa melahirkan banyak stokis-stokis yang qualified ya. Itu kemudian amanah ya. Mari kita menjadi distributor yang amanah, stokis yang amanah ya. Ada member baru dilaporkan,
ada pembelanjaan dilaporkan poinnya, ya jangan ditunda-tunda. Ya, kemudian juga berkata benar. Sidik seorang upline menyampaikan kepada downline-nya, jangan menjual produk di bawah harga. Itu merugikan orang lain. Dia berkata benar. Ya, dia selalu menyampaikan kepada timnya, mari kita ikuti aturan perusahaan, mari jaga kode etik perusahaan. Ya, itu luar biasa. Ya, yang keempat adalah tablik, menyampaikan segala informasi baik dari perusahaan maupun dari upline, ya dari leader. Ya, itu semoga bisa kita sampaikan. Jangan kita khawatir ya, ilmu itu kalau dibagi maka bisa semakin kita ingat dan juga mendapatkan, insya Allah Bapak Ibu, menjadi amal yang tidak terputus meskipun kita meninggal dunia, ya. Karena kategori ilmu yang tidak putus meskipun kita meninggal dunia adalah salah satunya ilmu yang bermanfaat. Kita menyampaikan ilmu yang bermanfaat tentang stokis, tentang distributor, tentang pemasaran online offline, tentang marketing plan. Insya Allah kalau itu membawa kemanfaatan, insya Allah juga itu menjadi ilmu yang tidak akan putus, ya, karena materi kita akan disampaikan turun temurun, ya, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu ya, itulah karakter fast yang harus dimiliki oleh seorang distributor maupun stokis yang qualified. Dan teruslah Bapak Ibu sebagai upline, sebagai leader, ya, sebagai distributor bisa memiliki sifat sebagai teladan, ya, inspirasi, ya. Perbuatan baik kita akan ditiru, perbuatan buruk kita pun akan ditiru oleh downline kita. Ya, maka hati-hatilah ya, karena ada kasus memang ada yang jual produk di bawah harga, alasannya karena upline saya juga begini ya Pak. Nah, jadi kemarin saya belum lama, beberapa hari yang lalu, saya memperingatkan seorang stokis ya yang menjual produk di bawah harga. Terpaksa yang bersangkutan kita berikan surat peringatan. Tapi yang menariknya, setelah saya tanya, kenapa Bu kok menjual produk di bawah harga? Yang bersangkutan jawab, karena saya mengikuti apa kata upline Pak. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Upline itu luar biasa. Baik ditiru, kadang nggak baik juga ditiru ya. Maka baik Bapak Ibu, ini kesempatan. Mumpung sebagai upline, jadilah orang tua yang baik, kakak yang baik, ya sebagai sahabat yang baik. Kita mengajarkan yang baik, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat, yang kita petik hasilnya di dunia maupun di akhirat kelak ya. Seperti itu. Hiduplah sesuai kemampuan Bapak Ibu ya, bukan keinginan. Kita punya impian, tapi alangkah baiknya kalau impian itu kita capai dengan terukur ya. Maksudnya begini Bapak Ibu, NASA tidak melarang Bapak Ibu untuk memiliki kendaraan ya. Ya, beberapa kasus terakhir ada seorang stokis memiliki mobil akhirnya kesulitan untuk mengangsur ya. Maka kami menganjurkan Bapak Ibu tidak melarang perusahaan ya. Alhamdulillah perjalanan NASA sudah 18 tahun. Ya, alhamdulillah sudah banyak distributor yang memulai NASA dari nol, bahkan minus ya. Sekarang sudah punya banyak aset, punya kendaraan, punya tanah, punya rumah, punya ruko, dan alhamdulillah mereka itu hasil dari NASA. Ya, itulah yang namanya kita berharap semua menikmati proses. Ya, maka Bapak Ibu sekali lagi ya, kalau Anda ingin memiliki sesuatu ya, alangkah baiknya kalau terukur sesuai kemampuan, bukan keinginan ya. Insya Allah Bapak Ibu, kasus-kasus yang namanya stokis ya, kehabisan dana untuk ngangsur, bukan untuk beli barang, beli produk lagi ke kantor atau ke stokis center. Nah, itu semoga tidak terjadi lagi ya. Mari Bapak Ibu, mari kita tidak salah bersikap sederhana. Meskipun di NASA juga kita berharap Bapak Ibu silakan ya meraih impian dan cita-citanya itu secepat mungkin, tapi alangkah bagusnya kalau terukur ya. Itu selanjutnya adalah mari kita bangun ya hubungan yang baik kepada downline. Insya Allah itu menjadi aset kita. Downline kita adalah aset kita yang akan kita harapkan ya, insya Allah kemanfaatannya sampai nanti kita sudah lansia, lanjut usia ya, seperti itu. Demikian Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Ini saja awalan dari saya ya. Jadi seputar tentang bagaimana menjadi stokis yang qualified ya. Jadi saya berharap, sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata saya yang kurang berkenan, menyinggung, tapi sekali lagi untuk kebaikan bersama. Saya hanya menyampaikan informasi yang perusahaan terima, dan perusahaan juga punya kewajiban bagaimana hal-hal yang tidak baik ya itu tidak terulang lagi di jaringan lain ya, seperti itu. Baik, itu Bapak Ibu ya yang sementara bisa saya sampaikan. Mari ya di forum selanjutnya Bapak Ibu bertanya melalui tulisan ya yang Bapak Ibu ketik di kolom komentar ya. Di kolom komentar ya, silakan Bapak Ibu tanyakan kepada saya apa saja. Silakan ya, terkait dengan materi saya maupun bukan terkait dengan materi saya. Ya, maksudnya materi hari ini ya. Itu silakan ya, nanti Bapak Ibu semoga bisa kita bahas satu persatu ya. Dan andaikan belum ada yang bisa saya jawab hari ini
maaf, pada kesempatan melalui grup FB ini nanti kita akan sambung melalui WA, boleh ya Bapak Ibu, boleh japri WA saya ya. Dan Bapak Ibu yang baru bergabung, sekali lagi tidak ada istilah telat ya, nanti bisa dibuka kembali video ini ya, dan juga bisa mengikuti pelatihan-pelatihan lain yang alhamdulillah saya lihat sudah sangat rutin dilakukan oleh Pak Ilham dan juga teman-teman yang lain ya di grup FKS 513. Baik, silakan itu Bapak Ibu, kalau andaikan ada yang ditanyakan, monggo ya. Monggo di kolom komentar. Alhamdulillah dari Bu Eka, oke, materinya dahsyat Pak. Alhamdulillah, sama-sama. Terima kasih Bu. Bu Rini, semangat pagi, keluarga hadir. Alhamdulillah ya. Dari Bu Jannah dari NTB, alhamdulillah, terima kasih Bu sudah hadir. Bu Ratih juga, Bu Ratih Putri Kamala ya, siap Bapak Happy. Alhamdulillah. Biasa kita lewat Facebook ya. Ini baru lihat baru ketemu lewat FB grupnya Pak Ilham. Oke. Baik, materinya dahsyat Pak, luar biasa. Terima kasih Bu Rosidatul ya. Oke. Kemudian silakan ada yang bertanya. Oke, dari Bu Maria, bener banget Bapak, itu yang banyak terjadi. Saya mengalami sendiri, tapi masih tetap semangat. Luar biasa Bu Maria Ulfah ya. Saya doakan semoga Ibu tetap istiqomah ya, tetap semangat dan bisa meraih segala impian dan cita-cita Ibu ya. Insya Allah, dan juga teman-teman yang lain ya, tetap istiqomah ya, luar biasa ya. Oke, Bu Eka dari Balikpapan hadir, ya alhamdulillah. Bu Andri, Ibu Nita, ya alhamdulillah ilmunya luar biasa Pak. Ya, oke, silakan Bapak Ibu ya. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ya. Ini Bu Ratih Putri Kumala. Oke, terima kasih Bu supportnya. Alhamdulillah Bu Maria juga. Terima kasih Mas Pak Zainal ya, alhamdulillah ilmunya baik. Terima kasih Pak Zainal ya. Oke, itu cukup atau saya rasa sudah tidak ada lagi yang ini ya. Oke, alhamdulillah ini Pak Fajar, Bu Fajar ya. Terima kasih Pak Happy, ilmunya luar biasa. Terima kasih sama-sama Bu. Mas Naufal ya. Alhamdulillah materi siang ini luar biasa Pak Happy. Terima kasih. Sama-sama Mas Naufal ya. Insya Allah Mas Naufal segera ya bisa jadi stokis yang qualified ya. Insya Allah ya. Tinggal dikit lagi ya Mas Naufal ya. Oke, kemudian dari Bu Nesa, siapa Happy? Luar biasa ilmunya. Terima kasih. Sama-sama Bu ya. Oke, Bapak Ibu, saya rasa ini ya sudah tidak ada lagi pertanyaan, kayaknya semoga bisa paham ya. Apabila memang ada yang belum jelas, nanti Bapak Ibu silakan nanti WA saya ya, japri saya, boleh ya. Siap seperti itu ya. Oke, saya rasa ya itu tidak ada pertanyaan ya. Nanti sekali lagi kalau yang mau menghubungi saya lewat WA, sekali lagi saya ulangi nomor telepon saya ya, nomor WA saya 0811 269 0212. Saya ulangi 0811 269 0212 ya. Baik Bapak Ibu, karena sudah mendekati setengah 12 ya, jadi saya rasa juga tidak ada pertanyaan lagi ya. Semoga bisa diterima apa yang saya sampaikan. Dan sekali lagi saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf apabila ada perkataan sikap saya yang kurang berkenan ya. Saya mohon maaf sekali lagi dalam rangka karena kita keluarga besar, kita ingin sama-sama sukses di NASA, meraih segala harapan dan juga impian Bapak Ibu ya. Ini untuk kebaikan bersama. Mohon maaf kalau memang ada hal yang pahit. Sekali lagi pahit itu kita jadikan sebagai saja jamu. Jamu memang pahit tapi ternyata bagus untuk tubuh kita ya. Maka Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, siang sampai siang hari ini, semoga selalu sehat, semakin sukses ya, dan semoga juga semakin hebat ya dalam kemudian menjadi seorang upline, menjadi seorang leader ya, yang menjadi contoh teladan bagi tim dan jaringannya. Menjadi distributor yang qualified akan melahirkan stokis-stokis yang qualified. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu menjadi distributor yang terbaik bagi timnya. Dan sekali lagi tetap semangat pagi.